Pernah kepikiran nggak gimana cara investor atau bank tahu kalau aset yang dilaporkan sebuah perusahaan itu beneran ada? Nah, disinilah pentingnya yang namanya pemeriksaan aset. Pemeriksaan aset itu adalah proses audit untuk memastikan 4 hal krusial. Yang pertama, asetnya itu benar-benar ada secara fisik. Yang kedua, dimiliki secara sah oleh hukum. Yang ketiga, dicatat dengan benar. Dan keempat, dinilai secara wajar sesuai standar akuntansi. Jadi nggak asal tembak harga. Kas merupakan aset yang paling liquid, artinya kas dapat langsung digunakan untuk berbagai kebutuhan perusahaan, seperti membayar gaji, membeli perlengkapan, atau membayar tagihan. Namun, karena mudah digunakan dan dipindahkan, kas juga menjadi salah satu aset yang paling rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun tindakan kecurangan. Oleh karena itu, auditor perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa jumlah kas yang tercatat dalam laporan keuangan benar-benar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dalam prosesnya, auditor biasanya memulai dengan memeriksa dokumen dan catatan kas yang dimiliki perusahaan. Setelah itu, auditor melakukan pengecekan fisik terhadap kas yang tersedia serta membandingkan saldo kas yang tercatat dengan bukti transaksi yang ada. Untuk saldo kas di bank, auditor juga melakukan rekonsiliasi bank, yaitu mencocokkan catatan perusahaan dengan catatan yang dimiliki oleh bank. Jika ditemukan perbedaan, auditor akan menelusuri penyebab hingga diperoleh saldo yang benar. Selain memeriksa keberadaan kas, auditor juga menilai apakah sistem pengendalian internal perusahaan sudah berjalan dengan baik, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan atau penyalahgunaan aset. Adapun contoh kas dan setara kas yang sering ditemukan dalam perusahaan antara lain kas kecil yang digunakan untuk kebutuhan operasional sehari-hari dalam jumlah kecil, saldo rekening bank yang digunakan untuk berbagai transaksi perusahaan, cek atau giro sebagai alat pembayaran, deposito jangka pendek yang dapat dicairkan dalam waktu singkat, serta bukti pengeluaran kas kecil yang digunakan sebagai dokumen pendukung setiap penggunaan dana kas kecil. Selanjutnya, pemeriksaan terhadap piutang. Standar akuntansi keuangan piutang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha merupakan tagihan perusahaan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit yang berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Sementara itu, piutang lain-lain berasal dari transaksi di luar kegiatan operasional utama perusahaan. Contoh piutang usaha adalah ketika perusahaan menjual barang kepada pelanggan secara kredit. Misalnya, sebuah toko menjual barang hari ini, namun pelanggan baru melakukan pembayaran 30 hari kemudian. Selain itu, piutang usaha juga dapat muncul ketika perusahaan telah memberikan jasa kepada pelanggan tetapi pembayaran belum diterima. Sedangkan piutang lain-lain dapat berupa pinjaman yang diberikan kepada karyawan, uang muka kepada pemasok yang belum direalisasikan, klaim asuransi yang masih dalam proses pencairan, serta piutang bunga atau piutang dividen. Dalam proses audit, pemeriksaan piutang bertujuan untuk memastikan bahwa saldo piutang yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar ada, dimiliki oleh perusahaan, dicatat secara lengkap, serta dapat ditagih. Auditor biasanya melakukan beberapa prosedur seperti menelaah dokumen pendukung, mencocokkan catatan akuntansi dengan bukti transaksi, dan mengirimkan konfirmasi kepada pelanggan atau pihak terkait untuk memastikan kebenaran saldo piutang. Melalui pemeriksaan yang memadai, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa piutang telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Pernah gak sih kalian bayangin perusahaan punya banyak investasi, saham, obligasi, atau deposito, tapi ternyata datanya berantakan? Nah, disinilah auditor datang seperti detektif keuangan. Surat berharga itu bisa berupa saham, obligasi, atau investasi lainnya yang dimiliki perusahaan, tergantung tujuannya. Investasi ini bisa jadi investasi jangka panjang atau jangka pendek. Kalau dibeli untuk cari keuntungan cepat, biasanya masuk investasi jangka pendek. Tapi kalau disimpan untuk masa depan perusahaan, itu termasuk investasi jangka panjang. Lalu,
Kenapa sih surat berharga harus diperiksa? Pertama, auditor memastikan kontrol internal perusahaan berjalan dengan baik. Jadi, nggak ada tuh cerita investasi hilang misterius. Kedua, memastikan investasi yang tercatat di laporan keuangan benar-benar ada dan memang milik perusahaan. Ketiga, memastikan pendapatan dari investasi seperti bunga atau dividen sudah dicatat dengan benar. Keempat, memastikan penilaian investasi sudah sesuai standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS. Jadi, pemeriksaan surat berharga dan investasi itu penting supaya laporan keuangan tetap akurat, aman, dan bisa dipercaya. Karena dalam dunia akuntansi, angka kecil bisa punya cerita besar. Auditor itu nggak cuma percaya sama laporan di atas kerja aja loh. Mereka bakal terjun langsung buat melakukan pemeriksaan fisik, konfirmasi ke pihak ketiga, cek dokumen, rekonsiliasi, sampai hitung ulang semuanya. Tujuannya, biar nggak ada yang namanya aset fiktif atau salah penilaian. Hasil akhirnya, laporan keuangan jadi makin terpercaya dan mencerminkan kondisi asli perusahaan.